Halo semuanya, selamat datang kembali di seri edukasi trading dari Z-Forex. Di video kali ini kita akan membahas salah satu unsur paling utama dalam trading yang menjadi tampilan utama di aplikasi-aplikasi trading teman-teman begitu ya. Yang mana itu adalah analisa teknikal. Jadi analisa teknikal adalah sebuah metode atau pendekatan tentang bagaimana kita melihat harga di masa depan begitu ya. Tujuannya untuk bisa memprediksi tentu saja dengan memanfaatkan pola-pola harga yang sudah terjadi di pasar sebelumnya secara historis. Menariknya adalah keacakan-keacakan yang terjadi di pola-pola harga itu tidak terjadi secara kebetulan. Ternyata keacakan-keacakan tersebut sudah dirangkum dalam sebuah teori yang namanya Dow Theory begitu. Nah, jadi apa Dow Theory itu, apa prinsip-prinsip utamanya, dan siapa pencetusnya kita akan bahas sekarang juga. Nah, jadi Dow Theory ini diambil dari nama seorang jurnalis di Amerika Serikat yang mana sekaligus dia adalah analis pasar keuangan, teman-teman. Jadi dia mengamati bahwa pergerakan harga di masa lalu berdasarkan pengamatannya itu ternyata bisa dianalisa gitu dan tidak terjadi secara acak. Selama karirnya sebagai jurnalis, Dow ini atau Charles Dow ini mendokumentasikan pengamatannya yang dimuat di artikel-artikel The Wall Street Journal dan kemudian pada akhirnya dirangkum oleh analis-analis sekarang sebagai fondasi utama dalam analisa teknikal gitu ya. Yang mana dia memiliki gagasan utama dan kita di sini akan membahas 4 gagasan yang paling utama begitu ya. Dan untuk kita bisa memahami dasar daripada analisa teknikal. Nah, jadi 4 gagasan yang paling utama begitu ya yang bisa kita pelajari dari bagaimana Charles Dow mengamati market adalah yang pertama teman-teman, the market discounts everything atau yang lebih populer dengan bahasa price action discount everything. Apa yang dimaksud dengan gagasan pertama ini teman-teman? Bahwa ternyata menurut Charles Dow, setiap pergerakan harga yang terjadi di pasar itu bukan sesuatu yang kebetulan, begitu ya, yang pertama. Lalu, segala informasi yang sudah terjadi itu sudah termuat di dalam chart terlebih dahulu. Tidak peduli apapun itu, misalnya seperti berita ekonomi atau berita geopolitik, begitu ya. Anggapannya adalah market sudah bereaksi terlebih dahulu sebelum sesuatu berita dirilis. Misalkan Amerika dan Iran dalam situasi perang. Nah, kalau teman-teman amati bahwa ternyata pergerakan gold itu sudah lebih dahulu berjalan sebelum adanya potensi perang terjadi. Artinya ada pihak-pihak di dalam begitu ya yang mengetahui rencana tersebut dan mereka memanfaatkan hal tersebut untuk bisa menjadi smart money gitu ya, untuk bisa memanfaatkan situasi dan menjadi pelaku market yang lebih dahulu masuk ke market membeli gold, sehingga setelah dirilisnya berita perang tersebut kemudian harga emas naik secara signifikan gitu. Jadi gagasan pertama adalah tentang bahwa informasi di luar sana itu sudah tercermin di dalam market begitu. Nah, kemudian yang kedua, pada dasarnya di pasar hanya ada 3 pergerakan utama begitu ya. Di balik keacakan atau di balik kekeosan yang terjadi di chart begitu ya. Ternyata Charles Dow mengamati hanya ada 3 tren utama yang mana itu merupakan primary trend yang dalam jangka waktunya merupakan tren utama gitu ya, primary trend itu long term trend. Kemudian secondary trend itu yang lebih medium. Secondary trend biasanya dia berlawanan daripada tren utama begitu. Nah, kemudian minor short term. Jadi minor atau short term ini merupakan tren yang terjadi gitu ya. Ketika kita zoom in sebuah pergerakan, misalnya kita melihat bahwa ada pergerakan naik begitu. Nah, ini yang merupakan primary ya. Primary. Kemudian ini merupakan secondary, gitu. Nah, yang merupakan minor di sini adalah pergerakan-pergerakan kecil yang membentuk pergerakan utamanya, begitu. Misalkan kita lihat di sini, ada naik ya. Nah, di dalam kenaikan ini kita bisa melihat kalau kita zoom in, ada tren-tren kecil yang membentuk kenaikan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan minor atau short term begitu. Nah, kemudian di dalam primary trend, yang membentuk primary trend itu biasanya dimulai dengan tahap akumulasi ya. Ini untuk gagasan utama ketiga. Jadi apa yang dimaksud dengan akumulasi teman-teman? Nah, kalau teman-teman paham bagaimana sebuah harga terbentuk, biasanya akan memulai fase akumulasi mulai dari bawah. Nah, ketika fase akumulasi terjadi, itu artinya smart money sedang melakukan akumulasi atau pengumpulan ya sebuah aset tertentu. Lalu kemudian pada saat berita dirilis, biasanya akan mulai muncul breakout yang diikuti dengan publik partisipasi gitu. Ketika sebuah berita dirilis, otomatis informasi yang tadinya hanya ada di lingkup A1 begitu ya,
kemudian akan menjadi informasi publik, yang kemudian publik akan mulai mengikuti arus. Nah, ketika kenaikan terjadi, maka publik partisipasi sudah dimulai, begitu. Kemudian ketika pihak yang melakukan akumulasi di bawah sudah merasa memiliki cukup keuntungan, akhirnya mereka melakukan distribusi secara perlahan di atas. Nah, seringkali kita sebagai retail trader, kita terjebak di fase distribusi, gitu ya. Ini tidak hanya berlaku dalam forex atau trading gold gitu ya. Teman-teman yang trading saham pun pasti sangat lebih relate gitu ya dengan teori-teori ini. Karena kenapa? Karena Charles Dow merupakan analis keuangan di pasar saham begitu ya, alih-alih di pasar komoditas begitu. Jadi ini merupakan gerakan yang umum terjadi di pasar saham sebetulnya begitu. Nah, kemudian disinilah fase distribusi. Setelah fase distribusi jalan, harga akan turun. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting. A trend is assumed to be in effect until a clear reversal occur. Artinya apa? Sebuah tren diasumsikan tetap berlanjut sampai tanda pembalikan benar-benar terjadi. Nah, kenapa saya taruh ini di gagasan keempat yang penting untuk kita pahami? Karena seringkali trader di market forex begitu ya, menganggap bahwa mereka adalah seorang expert gitu, sehingga mereka lebih suka untuk melakukan posisi atau membuka posisi secara kontrarian dari melawan arus gitu ya, atau melawan tren utama begitu. Sementara mereka belum bisa melihat secara utuh di mana sebetulnya pembalikan terjadi. Seperti misalnya ketika harga emas naik gitu ya. Ini tren kenaikan. Biasanya trader-trader forex ini akan masuk sell di sini ya. Padahal belum ada tanda pembalikan yang jelas terjadi gitu. Mereka hanya berasumsi bahwa harga yang mereka masuk di sini sudah tinggi gitu. Padahal apa kata Dow Theory? Tren diasumsikan tetap berjalan sampai dengan sebuah tanda pembalikan terjadi. Nah, tanda pembalikan terjadi seperti apa? Itu akan kita bahas di part selanjutnya teman-teman ya, karena cukup detail pembahasannya begitu. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Charles Dow ini, seharusnya kita para trader begitu ya sudah punya bisa gambaran yang lebih utuh gitu ya. Kita bisa menyatukan puzzle-puzzle yang sebelumnya acak gitu, yang kemudian bisa kita gunakan untuk menganalisa. Nah, setelah kita memahami ini, kita akan langsung masuk ke part tentang bagaimana kita menggunakan komponen-komponen analisa di aplikasi charting gitu. Nah, apa saja, kita akan masuk ke part berikutnya. Oke, jadi apa saja komponen-komponen dasar yang saya maksud teman-teman? Kurang lebih saya rangkum menjadi 4 yang paling penting ya. Pertama, ada trend line. Nah, keempat komponen dasar ini perlu teman-teman pelajari, perlu teman-teman pahami begitu ya, untuk bisa pada akhirnya melihat chart dengan lebih utuh, dengan lebih sempurna begitu teman-teman ya. Pada dasarnya ini merupakan sebuah komponen sederhana, yang mana trend line merupakan garis, candlestick seperti bahasanya yang mana candle itu merupakan lilin. Jadi pada dasarnya dia adalah sebuah lilin gitu ya. Lilin yang terdapat di chart gitu. Kemudian support resistance dia juga merupakan garis. Nah, kemudian market structure ini bentuknya adalah struktur. Nah, gitu. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan 4 poin ini. Langsung saja. Oke. Pertama-tama untuk garis tren ya. Garis tren itu dia garis yang mengikuti kecenderungan pergerakan arah harga yang biasanya digambar dengan kemiringan derajat tertentu. Semakin miring atau semakin tinggi begitu ya, tingkat kenaikan atau penurunannya mencerminkan kekuatan tren begitu ya. Misalnya seperti contoh, kalau kita lihat pergerakan chart di gambar ini teman-teman, kurang lebih dia ada penurunan sebesar 45 derajat ke bawah begitu ya. Yang mana ini mengartikan bahwa pergerakan harga sedang turun gitu ya. Apa yang menjadi ciri daripada trend line ini valid atau tidak adalah ditemukannya pantulan kedua pada garis trend yang kita gambar. Kita bisa menggambar garis trend line di sini. Lalu kita menemukan pantulan kedua, kita bisa mulai menggambar garis dan melanjutkannya gitu ya sampai di titik di mana dia akan breakout gitu. Harga bisa jadi lanjut ke sini atau bisa jadi tembus ke atas gitu. Itu tergantung bagaimana price action kedepannya berjalan. Namun paling tidak gitu ya, setelah pantulan kedua ini, setelah pantulan kedua di garis trend line, kita bisa mengkonfirmasi bahwa harga masih ada dalam posisi turun atau tren yang menurun begitu ya. Dibuktikan dengan apa?
ketika kita melihat garis tren di atas penurunan, maka kita akan juga otomatis mengcopy garis dengan kemiringan yang sama ke bawah. Yang ini kita sebut dengan channel line gitu. Channel gitu. Nah, ketika melihat contoh seperti ini, kita bisa mengkonfirmasi bahwa ternyata cara melihat market sesederhana ini teman-teman gitu ya. Dengan menggunakan garis dengan kemiringan tertentu, kalau kita bisa menemukan, nah selain daripada ini misalkan ya, kita akan coba apakah ada tren lain di gambar ini. Kalau berdasarkan prinsip yang saya sampaikan barusan, kita bisa melihat adanya tren kenaikan di area sini teman-teman. Oke, kita mulai dengan garis dengan titik pertama di paling bawah, dengan pantulan kedua yang sudah terkonfirmasi. Lalu kita tarik garis ini sejajar ke atas, dimulai dari sini. Nah, kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah uptrend begitu ya. Dan uptrend ini selesai atau berakhir ketika terjadi penembusan dari garis tren yang ada di bawah ini, dan ternyata harga gitu mengalami sideways ke bawah, naik ke atas, dan tren sudah berubah begitu. Ini dinamakan dengan trend line gitu. Jadi teman-teman harus menguasai terlebih dahulu unsur garis tren ini begitu ya. Ini salah satu unsur paling utama dan paling tidak Anda harus bisa begitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan candlestick gitu ya. Candlestick merupakan sebuah lilin yang memiliki ekor di bawah dan di atas biasanya ya. Bagaimana cara membacanya? Ada banyak bentuk atau pola candlestick yang terjadi di pasar gitu. Tapi paling tidak kita mengetahui bahwa candlestick terbentuk dari 4 unsur. Yang pertama, high. Kemudian yang kedua ada low. Kemudian yang ketiga ada open. Yang keempat ada close. Nah, apa sih yang dimaksud dengan high, low, open, close ini teman-teman? Atau HLOC gitu ya. High kita sederhanakan dengan titik tertinggi yang terjadi pada satu periode yang dirangkum dalam satu candle gitu ya. Kemudian low adalah titik terendah. Open adalah pembukaan. Kemudian close adalah penutupan. Oke, bentuknya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bentuk umum candlestick ya. Bisa berbagai macam jenis atau bisa berbagai macam pola, itu tergantung daripada tarik menarik yang terjadi di pasar. Namun kita deskripsikan seperti ini. High di sini adalah titik tertinggi, kemudian di sini merupakan open. Ini tergantung ya. Kalau misalkan let's say ini adalah candle kenaikan, ini kita gambar hijau. Nah, ini kita gambar candle hijau teman-teman. Otomatis di sini merupakan close, di sini merupakan open atau pembukaan, di sini merupakan low. Nah, jadi bayangkan let's say candle ini merupakan candle yang terjadi di time frame 5 menit gitu ya. Jadi dalam 5 menit pergerakan harga berjalan, teman-teman, ada 4 titik yang disentuh. Pertama dia mulai di titik open gitu ya. Dia mulai di titik open, kemudian dia sempat turun ke low, kemudian dia sempat naik ke atas. Pada saat 5 menitnya selesai, maka dia berhenti di close gitu ya. Ini menjadi titik close gitu ya. Artinya selesai gitu. Ini untuk candle kenaikan. Nah, untuk candle penurunan, biasa kita gambar dengan merah. Bentuknya umum seperti ini sama. Kita warnai dengan merah. Oke. Nah, kebalikannya adalah kalau candle merah, maka di sini merupakan open. Karena dia dimulai lebih tinggi. Dia membuka pada saat harga lebih tinggi lalu berakhir di bawah. Ini artinya harga turun. Misalkan di sini 5.000, di sini 4.990. Sesimpel itu ya. Nah, jadi harus paham betul karena ini merupakan pondasi dasar. Kalau teman-teman belum paham candlestick, maka jangan dulu masuk ke ranah analisa ataupun bagaimana metode gitu ya, ataupun cara entry gitu. Jadi ini harus paham terlebih dahulu.
Selain itu, jadi selain itu ada juga tadi kita sudah bahas ada namanya support resistant gitu ya. Support resistant merupakan pada dasarnya garis, namun kita gambar secara horizontal tanpa ada diagonal gitu ya. Nah, support resistant sendiri juga dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada simple support resistant, ada dynamic support resistant, dan ada harmonic begitu ya. Saya coba tulis. Ini untuk pengetahuan tambahan. Yang pertama, ada simple. Kita singkat dengan SNR, support and resistance. Kemudian dua, ada dynamic SNR. Kemudian yang ketiga ada harmonic SNR. Nah, apa perbedaannya? Sebetulnya sama ya. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa support dan resisten pada dasarnya adalah sebuah titik yang bisa menahan laju harga, baik itu ke atas ataupun ke bawah. Untuk support biasanya digambar di bawah untuk menahan laju harga tidak terlalu bawah gitu, tidak ke bawah. Sementara kebalikannya resisten adalah sebuah garis yang digambar di atas harga gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menolak pergerakan harga atau menahan gitu ya. Jadi pada dasarnya semuanya sama untuk menahan. Namun yang membedakan sifatnya, yang mana simple adalah garis horizontal. Nah, kemudian untuk dynamic sendiri dia dinamis, seperti kata dinamis sendiri artinya dia dinamis, tidak dalam bentuk garis lurus ataupun miring. Dia biasanya diwakili oleh indikator moving average yang mana dia bisa bergerak. Bergerakannya seperti apa? Dia bisa bergerak seperti ini, teman-teman. Mengikuti alur pergerakan harga rata-rata begitu ya. Nah, biasanya ini jadi zona penolakan harga gitu ya. Misalkan dia di bawah, kemudian dia tembus moving average, dia bisa ke atas gitu. Ke atas, tembus bawah, kemudian dia di bawahnya gitu. Nah, kita akan bahas untuk moving average itu di part selanjutnya ya. Nah, untuk harmonic sendiri teman-teman, kita menggunakan Fibonacci. Nah, Fibonacci sendiri adalah angka-angka sakral di dalam matematika begitu ya. Rasio-rasio yang banyak yang bilang adalah rasio ketuhanan begitu ya. Rasio golden ratio gitu. Nah, ini kita gunakan sebagai harmonik begitu ya. Jadi titik-titik di mana dia tidak selalu pas seperti garis horizontal atau simple, tapi dia punya rasio tertentu yang menarik untuk harga memantul begitu. Seperti misalnya kita lihat pergerakan harga ini, di manakah support dan resistennya. Support dan resistennya kita gambar pertama dari titik tertinggi untuk resisten teman-teman ya, untuk resisten di sini. Jadi titik di mana harga tertolak gitu ya, paling tidak 2 kali untuk bisa dikatakan valid. Pertama di sini, kemudian di sini. Nah, kemudian untuk supportnya sendiri, sebelumnya dia punya support di sini teman-teman. Nah, namun ternyata tertolak gitu ya, 2 kali tertolak. Pada saat ketiga dia breakout, maka most likely harga akan turun ke bawah gitu. Jadi yang sebelumnya merupakan support, ketika dia tertembus dia bisa berubah menjadi resisten dan sebaliknya gitu. Support become resistant dan resistant become support begitu. Kayak ini versi time frame kecilnya. Kita bisa gambar support di sini. Kita bisa bikin support di sini. Kita bisa bikin resisten di sini. Begitu. Di sini bisa support. Jadi seperti pembahasan kita bahwa SNR simple merupakan garis horizontal gitu ya. Kemudian yang keempat gitu ya, yang teman-teman perlu pahami juga nanti adalah bahwa kita punya tools yang dinamakan dengan indikator. Nah, jadi indikator ini adalah sekumpulan rumus matematis begitu ya, yang diambil dari data-data pergerakan pasar seperti volume transaksi, kemudian jam perdagangan, atau kemudian pergerakan harga, dan masih banyak lagi, yang pada akhirnya dari rumus-rumus matematis tersebut terciptalah sebuah indikator. Bisa stokastik, bisa average true range ATR, bisa MACD atau MACD, dan masih banyak lagi. Ada ribuan indikator di luar sana yang bisa teman-teman pelajari begitu ya. Namun yang perlu dipahami atau dicatat bahwa jangan sampai menggunakan indikator terlalu banyak atau istilahnya overuse gitu, karena itu akan membuat teman-teman bingung sendiri
gitu. Jadi saran saya adalah pahami atau pelajari beberapa indikator yang teman-teman rasa bisa dan masuk akal untuk digunakan, lalu kuasai indikator tersebut begitu. Jadi kalau teman-teman lihat chart seperti ini chart yang sangat tidak tradable begitu ya. Ini sangat tidak tradable karena apa artinya gitu. Masing-masing indikator punya versinya sendiri. Menurut moving average begini, menurut stokastik begini, menurut MACD bisa berbeda interpretasi begitu ya. Jadi harap tidak menggunakan indikator terlalu banyak. Nah, kemudian yang terakhir kita akan masuk ke dalam pembahasan time frame gitu ya. Ini simple tapi teman-teman perlu pahami time frame. Oke, time frame ini artinya adalah zona waktu gitu ya. Zona waktu di mana teman-teman bisa melakukan trading dan tidak ada aturan baku, tidak ada aturan yang tetap tentang bagaimana atau cara memanfaatkan pergerakan harga di setiap time frame-nya gitu. Setiap orang punya style dan caranya masing-masing dalam melakukan trading. Nah, tapi ada aturan yang bisa dikatakan jadi patokan atau standar ya bagi para trader, di mana untuk analisa secara long term begitu ya, biasanya menggunakan D1 atau time frame harian gitu. Jadi jangan sampai gunakan kayak time frame harian untuk teman-teman mencari titik entry gitu, karena range-nya atau zonanya akan sangat besar. Kemudian ada H4. Nah, H4 ini untuk bisa melihat struktur utama ya. Struktur utama. Kemudian H1 ini struktur intraday-nya. Intraday. Nah, dan seterusnya ada M5, ada M15, bahkan M1. Nah, selain daripada cara penggunaan time frame ini teman-teman, biasanya time frame ini juga membedakan apakah Anda seorang scalper atau trading yang menggunakan atau trader yang menggunakan teknik swing gitu ya. Biasanya akan ditentukan dari bagaimana Anda melihat time frame dan analisa di time frame berapa biasanya gitu. Nah, jadi saran saya yang ideal teman-teman ya, kalau teman-teman mau melakukan analisa, coba lihat di H4, oke? Jadi D1 atau daily kita bisa melihat pergerakan harga secara besar atau secara luas. Nah, kemudian ketika ingin melihat zoom in ke dalam harganya, kita langsung bisa masuk ke H4 gitu ya, untuk bisa melihat struktur lebih detail. Nah, ketika mau entry, teman-teman bisa masuk ke M15 atau dari H1 terlebih dahulu begitu. Biasanya di M15 dan H1 akan muncul konfirmasi-konfirmasi bahwa harga akan bergerak ke arah mana begitu. Nah, jadi sekian di video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh silakan share atau subscribe begitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, tentu dengan pembahasan yang lebih detail tentang analisa teknikal dan metode-metode entry untuk trading. Dan semoga teman-teman sehat selalu. See you in the next video.